Halo guys, kembali lagi di Kolam Sinema. Pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas sebuah film yang berjudul Tong De Fun Kao atau Pendekar Pedang Patah. Film ini berisi tentang perjalanan seorang petarung Muay Thai hingga menjadi panglima perang. Ia pun menggunakan keahliannya demi kebaikan untuk melindungi warga dari para penjajah. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Tong De. Ia dikejar-kejar oleh sekelompok orang berkuda dengan senjata tajam. Masih belum jelas alasan Tong De dikejar-kejar. Prasangka saya mungkin Tong De banyak hutangnya. Scene kemudian berpindah ke masa kecil Tong, di mana hampir setiap hari ia dikejar-kejar oleh sekelompok anak pembuli yang diketuai oleh Wing Chun. Meski Tong sudah berusaha, tapi anak-anak pembuli itu terus menyerangnya, bahkan melempari Tong dengan buah jeruk. Setelah mendapatkan pembulian, Tong pun pergi ke perguruan bela diri Muay Thai. Pada saat itu namanya bukan Muay Thai, tapi Muay Boran. พ่อเองเหรอเขาเคยเป็นมวย นาชาติก็ดูหน่อยก็ Kebetulan pelatihan perguruan itu adalah paman Tong sendiri. Dengan percaya diri, Tong meminta pamannya untuk mengajarinya bela diri. Tapi sang paman menolaknya karena memang pada saat itu anak kecil tidak diperbolehkan untuk bela diri, takut disalahgunakan. Ketika Tong terus-terusan memohon, ayah Tong yang bernama Father tiba-tiba datang. Dia terlihat tidak suka Tong berlatih bela diri dan malah membawa Tong ke seorang biksu bersama ibunya. Sang ayah meminta bimbingan dari sang biksu untuk menasihati Tong karena memang Tong ini anak yang lumayan nakal. Tapi Tong menegaskan kalau dirinya ingin sekali belajar bela diri agar menjadi kuat sehingga menjadi bela dirinya saat dibuli. Mendengar hal itu, si biksu pun membela Tong. Ia memberitahu ayah Tong ini sebenarnya memiliki bakat menjadi seorang petarung. Namun si biksu memberi pesan kepada Tong, yaitu jika kamu belajar bela diri, gunakanlah ilmu dengan bijaksana. ใช่ย้อยอาบน้ำอาบท่าเสียเรียบร้อยไป Setelah diberi restu oleh orang tuanya, Tong keluar dari kuil. Namun ternyata di depan sudah ada Wing Chun dan teman-temannya yang secara langsung melempari Tong dengan buah jeruk nipis. Karena terus-terusan dibully, Tong pun akhirnya memutuskan untuk melatih dirinya sendiri. Ia mengantung puluhan jeruk sebagai objek latihannya dalam memukul, menghindar, dan menendang. Setelah berlatih 1 hari, Tong pun memberanikan diri untuk menantang Wing Chun dengan kelompoknya. Ia memancing Wing Chun ke tempat ia berlatih. Dan disinilah Tong De menghajar satu persatu anak tersebut. Meski hanya berlatih 1 hari, namun kemampuan Tong ini tidak diragukan lagi. Ia mampu memukul Wing Chun sampai berdarah. Anak-anak lain kemudian meminta Tong untuk berhenti karena ia telah membuat Wing Chun tak berdaya. Rupa-rupanya Wing Chun ini adalah seorang anak bangsawan kaya raya dan sangat terpandang di desanya. Setelah menghajar Wing Chun, Tong De pun memutuskan untuk keluar dari desa untuk menjadi seorang petarung. Scene lalu berpindah ke awal saat Tong dikejar-kejar oleh sekelompok orang berkuda. Kelompok itu ternyata dipimpin oleh Wing Chun yang sampai saat ini ingin menghajar Tong. Tong De pun kemudian memancing mereka ke dalam hutan, di mana di sana Tong menghajar anak buah Wing Chun satu persatu. Meskipun Wing Chun menggunakan senjata tajam, tapi Tong mampu mengalahkan dengan jurus sikut melintir dengan dengkul kopongnya. Wing Chun pun kemudian mengambil salah satu kuda. Wing Chun lalu pergi ke sebuah dan Wing Chun pun dimarahi. Wing Chun pun melaporkan tidak bisa menangkap
Tong De. Ayah Wing Chen malah memarahi karena ternyata Tong De ini adalah pertarung terbaik di desanya yang bisa menghasilkan uang. Sang ayah lalu memperingati Wing Chen agar tidak mengganggu Tong De lagi. Di tempat lain, Tong De pun mendatangi tarung kebon yang diadakan oleh warga. Rupa-rupanya, hampir setiap desa zaman dahulu di Thailand, para warganya sering mengadakan tarung bebas untuk berjudi dan bersenang-senang. Dalam beberapa pertarungan, Tong De selalu menang dan belum pernah terkalahkan. Namun pada suatu hari saat Tong De memenangkan pertarungan, ia ditantang oleh seorang pria yang bernama Kru Hao yang sangat sengaja jauh-jauh untuk menantang Tong De. Sebelum pertarungan, Kru Hao pun membuat gerakan salam yang membuat Tong De merasa aneh. Hal itu tentu saja wajar karena selama Tong De berlatih, ia tidak pernah dilatih tentang teknik-teknik dasar bela diri khas Muay Baron. Di dalam pertarungan, Tong De pun dihajar habis-habisan karena semua serangan Tong De dapat dibaca oleh Kru Hao. Tong De pun akhirnya mengalami KO setelah ditendang oleh Kru Hao. Bukannya menolong, Tong dan para warga malah meninggalkan Tong De begitu saja karena mereka menganggap Tong sebagai petarung yang tidak berguna. Beberapa saat setelah warga pergi, Tong De pun diselamatkan oleh seorang gembel. Kita sebut saja namanya Hamle. Hamle memberitahu Tong karena pelatih dan warganya sudah mengkhianati Tong dengan membuangnya begitu saja. Hamle lalu menasihati Tong. Ia menyuruh Tong untuk berlatih ke semua perguruan, sehingga nantinya Tong De memiliki semua teknik dasar Muay. Ada di setiap desa. Perguruan Muay Boran sangat banyak dan memiliki teknik dasar yang berbeda-beda. Tong De pun akhirnya bahwa ilmu yang ia pelajari masih dangkal. Ia pun menerima nasihat dari Hamle dan memutuskan untuk mengunjungi desa ke desa guna mencari ilmu lebih banyak lagi. Setelah menempuh jarak yang lumayan tidak jauh, sampailah Tong De di sebuah desa yang memiliki perguruan seni bela diri. Di sana, Tong De pun langsung mengikuti pelatihan secara diam-diam, tapi ia langsung diketahui oleh sang guru yang mengaku tidak pernah memiliki murid berkulit hitam. Saat diwawancari sang guru, Tong De mengaku sengaja datang ke sini untuk berlatih Muay Thai. Ia juga meminta pekerjaan kepada sang guru dan yang lebih sembrononya lagi, Tong De malah ingin menikahi putrinya. Kita sebut saja namanya Enli. Di hari berikutnya, Tong De pun mulai berlatih Muay Thai bersama murid lainnya. Dalam pelatihan tersebut, sang guru mengetes keterampilan Tong dengan menyuruhnya bertarung melawan salah satu murid yang paling tangguh bernama Tukiman. Dalam pertarungan itu, Tong De mampu menjatuhkan Tukiman dengan waktu yang singkat. Namun, saat Tong De lengah, Tukiman secara tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Dan disinilah sang guru mengatakan kata-kata bijaknya kepada Tong, yaitu, "Hei nak, ingatlah buatmu lawanmu, dan waspadalah, waspadalah." Ketika Tong melanjutkan pertarungannya, salah satu teman Wung Chen yang kebetulan sekali sedang membeli telumbuk pepes, di mana tak sengaja melihat Tong, ia pun segera pulang ke desanya untuk memberitahu Wung Chen. Keesokan harinya, Wung Chen dan rombongannya datang. Kali ini Wung Chen membawa seorang pengawal dan ahli teknik pedang, kita sebut saja namanya Bagong. Wung Chen dan Bagong memberitahu guru bela diri bahwa sedang mencari seorang pria berkulit hitam bernama Tong De. Di sini, sang guru menolak memberitahu keberadaan Tong De dan malah menantang Bagong.
Bagong pun melemparkan ancaman kepada sang guru. Jika sang guru mengancam, maka ia akan membakar desanya. Gak cuman itu, Wong Chen juga ingin menikahi sang putri guru dengan secara paksa. Saat suasana tegang, Tongde datang sambil ditemani Enli. Ia memutuskan untuk menyerahkan diri dan meminta Tukiman untuk menjaga Enli. Ketika Wong Chen membawa Tong pergi, tiba-tiba ia menyuruh anak buahnya untuk membakar semua rumah di desa. Alhasil, murid pun melawan dan memberontak, begitu pula dengan Tongde. Ia menghajar Wong Chen, setelah itu ia menghajar anak buah Bagong. Di tengah kericuhan, Bagong berusaha membunuh Tong, namun sebelum itu terjadi, Tongde berhasil mengalahkan Bagong dengan memukul kepalanya. Karena Tongde murid bela dirinya lainnya sangat tangguh, Wong Chen dan anak buahnya pun memilih untuk mundur. Setelah situasi kembali normal, Tongde memutuskan untuk berpamitan kepada sang guru. Tongde menyadari bahwa jika dirinya tinggal lebih lama di sini, maka seluruh penduduk akan berada di dalam bahaya. Sementara itu, ayah Wong Chen sibuk memarahi Won karena gagal membawa Tongde. Rupa-rupanya pencarian Tongde ini didasarkan atas permintaan sang ayah karena dia ingin Tongde kembali menjadi pertarung di desanya. Setelah dimarahi, Wong Chen dan Bagong berniat menghajar orang-orang yang sudah membantu Tongde kabur. Keduanya juga bahkan berniat menculik penduduk desa lainnya ke dalam hutan dan membunuh mereka satu persatu guna memancing kemunculan Tongde. Ketika Tongde sedang berjalan melalui hutan, seorang pemuda bernama Bungkat diam-diam mengikuti Tongde dari belakang. Ternyata Bungkat ingin ikut dengan Tongde karena dia tertarik untuk belajar seni bela diri. Keesokan harinya, Tongde dan Bungkat tiba-tiba di sebuah desa bernama Pacinan. Di sana mereka melihat panggung yang ditunjuk untuk pentas seni. Bungkat lalu mendekati seorang gadis bernama Ling Ling yang bekerja di panggung tersebut. Ia meminta pekerjaan kepada Ling Ling, tapi Ling Ling merasa keberatan karena hari-hari ini mengunjung sedang sepi. Ling Ling kemudian memperkenalkan Tongde dan Bungkat kepada ayahnya dan memberitahu bahwa mereka membutuhkan pekerjaan. Awalnya, ayah Ling Ling menolak karena penghasilan sedang menurun. Namun setelah mengetahui bahwa Tongde dan Bungkat bersedia dibayar sedikit, ayah Ling Ling pun mau menerima mereka untuk satu pertunjukan. Malam harinya, Tongde dan ayah Ling Ling pun mulai keasikan banyak warga. Setelah pertunjukan selesai, Ling Ling pun dan ayahnya mengajak Tongde dan Bungkat mengobrol di bawah pohon. Ayah Ling Ling ini ternyata seorang pemabuk yang memiliki visi, nggak apa-apa, nggak makan, yang penting mendem. Keesokan paginya, saat Bungkat bangun dari tidurnya, ia menemukan bahwa Tongde sudah pergi ke hutan. Pada saat yang sama, Wing Chen dan pasukannya mulai menjalankan rencana yang meneror penduduk dan menyerang rombongan kereta kuda yang kebetulan sedang melintas di tengah hutan. Kereta kuda itu ditumpangi oleh seorang gadis yang bernama Lim Yung. Lim Yung juga tentu terbukti belum tahu keperawanannya. Tongde yang kebetulan sekali sedang ngarit di hutan langsung membantu Lim Jung dan bertarung melawan pasukan Wong Chen. Setelah berhasil mengarahkan pala musuh dan menyelamatkan Lim Yung, Tongde berniat untuk pergi. Namun sebelum itu, Lim Yung memberikan cincin emas dan kereta kuda sebagai ucapan terima kasih kepada Tongde karena telah menyelamatkannya.
Singkat cerita, Tong De tiba di sebuah desa bernama Chop Tree. Di sana, Tong menemukan perguruan bela diri Muay yang didirikan oleh seorang guru, kita sebut saja guru kedua. Tong pun langsung mendaftarkan dirinya kepada sang guru. Namun sebelum diterima, Tong De harus melawan salah satu muridnya yang lumayan kuat. Awalnya Tong De sama sekali tidak berniat untuk melawan. Namun setelah Tong De mendapatkan beberapa kali pukulan, ia langsung menunjukkan keahliannya. Alhasil Tong De pun diterima di perguruan tersebut. Guru kedua lalu memanggilkan salah satu muridnya, yaitu Bungkat, yang ternyata sudah tiba di desa ini terlebih dahulu. Di hari berikutnya, Tong De mulai melakukan pelatihan insentif di bawah arahan guru kedua agar kemampuannya lebih bisa cepat meningkat. Selama pelatihan, sang guru menyadari potensi Tong De dan menawarkan untuk mengikuti kompetisi tarung antar perguruan bela diri di desa lain. Tong De pun langsung menerimanya dan berlatih keras setiap hari untuk memenangkannya, dan memberikan kebanggaan pada gurunya yang telah menampungnya. Pada hari kompetisi pertarungan akan diadakan, Tong De dan Bungkat kembali bertemu dengan Ling Ling. Tong De juga bertemu dengan Lim Jung yang kebetulan sekali sedang berada di desa itu. Tong De tak sengaja melihat kru Hao yang dulu pernah mengalahkannya. Saat kompetisi dimulai, guru dari perguruan lain meremehkan guru Tong De karena beberapa murid dari guru kedua KO saat melawan murid andalannya bernama Kok Ujang. Tong De kemudian turun tangan dan akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Gak cuman itu, Tong pun juga mempermalukan musuhnya dengan mengalahkan guru mereka. ข้าขอเข้ามาจ้ะสิ่งที่มึงทำเพื่อกูนะ Setelah sparring selesai, Tong De berpamitan kepada sang guru dan melanjutkan perjalanannya untuk mempelajari lebih banyak teknik bela diri lainnya. Dalam perjalanan kali ini, Tong De dan Bungkat pergi bersama Lim Jung dan yang lain ingin menghebat seperti Tong De. ใจถามว่าไอ้ถึง Sesampainya di desa ketiga, Tong De dan yang lainnya bertemu dengan seorang master pedang yang pemabuk. Tong De, Ling Ling, Bungkat, dan Ujang mulai belajar dengan lelaki tua itu dan memberinya beberapa botol alkohol sebagai pembayarannya. Keempatnya berlatih sangat keras setiap hari untuk menguasai teknik pedang dan senjata lainnya. Singkat cerita, setelah menjalani pelatihan insentif, Tong De dan yang lain berhasil menguasai keterampilan menggunakan pedang dan menerima senjata sebagai hadiah dari pria tua tersebut. พวกข้าไปก่อน พวกข้าไปละ Saat melanjutkan perjalanan ke desa lain melalui hutan, Tong De pun dan yang lain tiba-tiba menemukan oleh Wing Chen yang kebetulan sekali melewati hutan tersebut. Lalu mencoba menembak Tong De secara diam-diam, tetapi sayangnya tembakan itu mengenai Bungkat. Tong De dan Ujang pun segera melakukan perlawanan terhadap anak buah Bagong. Gak cuman itu, Tong juga berhasil membunuh Bagong dengan tendangan sabitnya. Sedangkan Wung Cer kabur melarikan diri. Tong De lalu membawa Bungkat ke tabib terdekat, dan tabib tersebut bahwa luka tembakan ini sangat parah dan kemungkinan Bungkat tidak bisa bertahan lama. Namun ada satu cara untuk menyelamatkan Bungkat, yaitu Tong De harus membawa Bungkat ke desa seberang, di mana di sana terdapat tabib yang mampu mengobati luka Bungkat. ปล่อยเขาแก้ว Tong, Ujang, Ling Ling, dan Bungkat segera pergi ke sana dengan menggunakan kuda. Di tengah perjalanan, kuda yang ditumpaki Tong De tersungkur. Hal itu membuat Tong De harus menggendong Bungkat untuk sampai ke desa seberang. Sesampainya di desa,
Tong pun meminta salah satu warga untuk memberikan kudanya. Ia juga memberikan cincin sebagai alat pembayarannya. Akan tetapi warga itu menolak dan melemparkan cincinnya. Alhasil Tong pun menjadi marah dan mengamuk di tengah desa. Sampai akhirnya datanglah seorang pria baik bernama Rueang yang menyarankan Tong untuk membawa Bungkat ke biksu setempat. Sesampainya di kuil, Bungkat langsung mendapatkan perawatan dari sang tabib, yang mana biksu itu adalah tabib yang dimaksud. Tongde lalu berterima kasih kepada Rueang karena telah membantunya. Sebelum pergi, Rueang memberi cincin emas milik Tongde. Ia menemukan saat Tongde sedang mengamuk tadi. Selagi menunggu Bungkat diobati, Ling pun dan Tongde bertemu kembali. Lim Jung ternyata di desa ini adalah tempat tinggal Lim Jung. Lalu mengajak Tongde jalan-jalan, di mana Tongde ingin sekali menyatakan cintanya yang sudah lama. จัดให้มีการเปรียบมวยอยากมวยมีชื่อ Keesokan harinya, Bungkat akhirnya siuman. Ia sangat berterima kasih kepada Tong yang telah berusaha susah payah menyelamatkannya. Pada hari itu juga, para warga berkumpul untuk mendengarkan seorang pegawai kerajaan dan mengumumkan bahwa kerajaan akan mengadakan kompetisi pertarungan. Di sana, Tongde bertemu kembali dengan Kru Hao yang ternyata adalah ayah Lim Jung. Kru Hao yang pernah mengalahkan Tong menantang Tong kembali dalam pertarungan. Kali ini Tong pun menerimanya dan akan membuktikan bahwa ia akan menang. ให้ครูมวยท่านนี้จน ทองดี หากครูห้าวเมตตา Singkat cerita, hadir kompetisi antara pertarung pun dimulai. Dalam kompetisi tersebut terdapat 10 pertarung termasuk Tongde, Ujang, dan Tukiman dari perguruan pertama. Ujang kemudian berhadapan dengan Tukiman. Di dalam pertarungan, Tukiman mampu menandingi Ujang. Namun, Ujang yang tidak mempelajari satu bela diri saja berhasil mengembalikan keadaan dan mengalahkan Tukiman. Pertarungan berikutnya adalah Tongde melawan Kru Hao. Kini, saatnya Tongde menunjukkan kemampuannya. Dalam pertarungan itu, sang raja mempertaruhkan banyak uang untuk kemenangan Kru Hao. Meskipun Kru Hao sebelumnya pernah mengalahkan Tong, tetapi Tongde tidak takut dan percaya dirinya akan menang. Dengan menggunakan ilmu bela diri Tong mempelajari selama ini, akhirnya ia mampu mengalahkan Kru Hao. Setelah pertarungan usai, raja tampak terkesan dengan kemampuan Tongde karena telah berhasil mengalahkan pertarung andalannya. Sang raja lalu memberi Tongde satu lawan lagi, tapi Tongde mampu mengalahkannya dengan mudah. Ketika raja hendak memberikan hadiah kepada para pemenang, sekelompok pasukan tiba-tiba masuk ke arena dan menyerang raja. Pasukan ini dipimpin oleh Rueang yang sebelumnya membantu Todeng untuk menemukan tabib untuk menyelamatkan Bungkat. Mereka kemudian bertarung namun berhasil dihentikan oleh Rueang. Rueang pun mengungkapkan kepada semuanya bahwa dirinya adalah raja yang sebenarnya. Ternyata raja yang sebelumnya mengadakan kompetisi tarung ini hanyalah seorang penipu yang ingin mendapatkan uang banyak dari pertarungan. Nggak cuman itu, ternyata semua perjalanan Tongde sudah diatur oleh Rueang. Dari dikalahkan oleh Kru Hao sampai tiba di desa ini, semuanya Rueang sudah rencanakan dan ia sedang mencari panglima perang dan Tongde lah yang akan terpilih karena jiwanya memiliki kebajikan dan pemberani. Namun sayangnya dalam perencanaan itu, Lenan Rueang gugur di tangan Tongde yang tak lain adalah Bagong. แทงจากอาญาให้นักมวย3 คน Setelah mendapatkan tahtanya kembali, Rueang mengangkat Tongde sebagai panglima perang kerajaan. Tongde, Bungkat, Ujang lalu bergabung dalam pertempuran melawan penjajah, di mana dalam pertempuran itu Tongde pedangnya patah,
Dan dari situlah Tong De dikenal sebagai pahlawan pedang patah. Setelah memenangkan pertempuran, Tong De kembali ke desanya bersama Lim Yong untuk bertemu ibunya yang telah lama menunggu Tong De. Dan film pun berlendir. Terima kasih sudah menonton.